Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat dan jangan copot masker Bapak Ibu sembarangan. Terus pakai agar terlindungi dari pandemi. Bapak Ibu saudara sekalian, persepsi cara berpikir memang itu sangat-sangat menentukan tentang apa respon kita terhadap sesuatu hal. Jadi apa yang kita pikirkan itu betul-betul sangat menentukan langkah kita kemudian. Apa yang ada dalam benak kita itu sangat menentukan pengambilan keputusan berikutnya. Nah, saudara, jadi memang betul-betul mari kita memikirkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan, karena sesal kemudian tidak berguna. Ya kan? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tapi kalau kelamaan mikir bagaimana, saudara? Ya jadi repot juga ya. Itu namanya lemot, saudara, lemah otak. Ya, ya tapi artinya sebaik-baiknya orang mengerjakan sesuatu tanpa dipikirkan, itu pasti lebih baik mengerjakan segala sesuatu dengan dipikirkan terlebih dahulu. Nah, memang yang paling sempurna adalah berpikir cepat, bertindak tepat. Nah, itu ya istimewa kalau seperti itu, saudara ya. Nah, yang saya mau katakan adalah dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang harus kita respon berawal dari cara berpikir kita dulu. Contoh, saudara. Kalau saya membaca kisah janda di Sarfat yang bertemu dengan Nabi Elia, itu dalam satu perikop, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Itu ada dua kejadian yang baik dan dua kejadian yang buruk dalam satu perikop, saudara. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari ayat 7 sampai 24, sekali lagi, itu memuat cerita dua kejadian baik dan dua kejadian buruk. Yang pertama, Nabi Elia kelaparan dan kemudian mendapat solusi yang sangat ajaib, yaitu makan kenyang dan bahan baku makanannya nggak habis-habis. Ajaib. Satu hal buruk, satu hal baik. Hal baik saya baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Satu kejadian buruk diselesaikan dengan satu kejadian baik. Kelaparan, dapat makan sampai kenyang. Tapi gak lama cerita itu berubah jadi cerita yang sedih. Karena anak janda di Sarfat itu tiba-tiba meninggal karena sakit. Sedih sekali ya saudara ya. Habis dapat solusi, lalu dapat masalah, lalu meninggal si anak ini. Namun puji Tuhan, dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa anak ini dihidupkan kembali oleh Nabi Elia. Dua kisah bagus, dua kisah buruk. Yang saya mau tanyakan, bagaimana saudara memandang persoalan itu? Apakah dua kisah buruk selalu berakhir dengan dua kisah baik? Maksud saya, apakah kisah buruk selalu berakhir dengan kisah baik? Atau sebaliknya, di mana ada kisah baik, ada kisah buruk. Hati-hati saudara ya.
Cara berpikir saudara akan menentukan sikap dan langkah dan keputusan dan tindakan yang saudara ambil. Nah, saudara, sebetulnya kisah yang dihadapi oleh Nabi Elia dan janda di Sarfat, apapun sebutannya, pesan yang penting yang perlu kita ketahui bahwa inilah kehidupan, di mana saudara nggak bisa menghindarkan diri dari keadaan buruk. Tapi kehidupan tidak buruk terus. Tidak buruk terus. Nggak ada istilah kata, saya selalu sial. Itulah pikiran kita. Kalau pikiran kita berbunyi aku selalu sial terus, maka saudara tidak bisa melihat sebuah kenyataan juga bahwa kebaikan Tuhan itu juga ada. Tapi kalau sebaliknya juga nggak baik, saudara. Aku pasti sukses, aku pasti berhasil, aku pasti mendapatkan untung besar dan seterusnya. Hati-hati, karena itu akan membuat saudara tidak waspada, akan membuat saudara jadi gampang terjatuh karena tidak waspada. Hati-hati. Jadi artinya, saudara, pikiran kita harus kita set sedemikian rupa untuk siap menghadapi setiap keadaan. Ketika keadaan itu buruk, mari mengingat bahwa Tuhan akan memberi keadaan yang baik. Ketika keadaan kita baik, jangan sampai lengah. Jangan kita hilang waspada. Kita harus bersiap-siap kalau ada keadaan buruk. Saya kira peribahasa atau petuah sedia payung sebelum hujan itu sangat tepat. Itu sangat baik. Karena ketika sedia payung sebelum hujan, maka kita siap menghadapi hal yang buruk. Kalaupun payung itu tidak dipakai, toh dengan mudah juga disimpan. Nah, jadi saudara, hati-hati. Jangan terjebak dengan pikiran kita sendiri yang membuat stigma, memberi judul negatif. Stigma itu juga artinya mematikan peluang baik, sehingga membuat pikiran kita jadi buntu, mentok. Hati-hati saudara ya. Jadi pada saat hal buruk terjadi, pikirkan hal yang positif. Ketika hal yang positif terjadi, saudara tidak dininabobokkan dengan hal yang positif itu, tapi juga munculkan kewaspadaan, kehati-hatian, sehingga saudara tidak keblinger, sehingga saudara tidak lupa bahwa kalau suatu saat terjadi hal yang buruk, saudara pun siap. Bikin pikiran kita dinamis, jangan dipatok, jangan terpenjara, jangan dikungkung dengan satu pemikiran dan keadaan. Kehidupan kita ini dinamis, kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan kita ini berputar. Mari kita bikin pikiran kita pun berputar sedemikian rupa. Tidak boleh kita mematok satu pikiran tertentu, membatasi pikiran tertentu, memenjarakan pikiran kita dengan hal yang tertentu, sehingga kita merespon dengan salah sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami. Bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.